dari, kalau kita kan ada 3 program. 3 Yang program. pertama literasi, kedua numerasi, yang ketiga teknologi. Itu kan sering terjadinya pemadaman kayak gitu. Nah, kalau mau menghubungi keluarga itu kita harus naik ke bukit-bukit kayak gitu. kalau di saya ada Apa? kendala terkait teknologi. Apa, Kak? Di penempatan saya itu setelah saya 2 bulan di sana, itu listrik baru dipasang. Berarti semisal kalau nggak sebelum-sebelumnya itu nggak ada listrik ya, Kak? Ya ada. Siswa saya itu satu sekolah, kalau boleh jujur ya teman-teman, ini satu sekolah itu cuma ada 3. Maksudnya? Kelas 7 itu nggak ada. Kelas 7 itu benar nggak ada. Berarti nggak ada siswanya kelas 7? Ada siswanya kelas 7. Kelas 8 jumlahnya cuma 1. Kelas 8, maksudnya kelas 8 satu kelas, satu angkatan? Satu angkatan? Satu anak. Satu angkatan, satu anak? Iya, satu anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cendekia muda yang ada di luar sana, kembali lagi di sini bersama saya Yudika di Setia Cendekia Bojonegoro. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang kampus mengajar angkatan 4. Yang saya ketahui tentang kampus mengajar merupakan suatu program dari Kemendikbudristek untuk mahasiswa-mahasiswi kita yang ada di Indonesia untuk mulai belajar dan mengembangkan diri di luar kelas. Nah, untuk KM itu sendiri, di sini kita sudah ditemani oleh 2 mahasiswa dan mahasiswi dari Setia Cendekia Bojonegoro yang lolos mengikuti kampus mengajar angkatan 4. Nah, di sini ada Mbak Meli dan juga Mas Dante. Halo Kak, gimana kabarnya? Baik Kak. Sehat. Baik, sehat. Boleh dong Kak di sini untuk perkenalan biar teman-teman yang ada di luar sana itu bisa kenal sama Kak Dante dan juga Kak Meli. Siapa dulu nih? Monggo silakan Kak. Saya dulu ya. Oke, Kak Dante. Baik. Perkenalkan, nama saya Dante Mandra Sadat. Saya dari Prodi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro dari semester 6. Oke. Untuk kakaknya? Perkenalkan, nama saya Meliana Sari dari Prodi Akuntansi semester 6 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro. Oke. Nah, kakak ini semua kan lolos KM angkatan 5 ya, berarti alumni. Oh, angkatan 4. Oke. Maaf ya, Kak. Alumni KM angkatan 4. Ya, nah, betul, ya. Dalam proses pendaftarannya nih, Kak, gimana sih caranya kita biar bisa daftar KM-nya sendiri? Nah, ini tak jelasin terkait yang namanya pendaftaran. Jadi, alur kita proses mengikuti kampus mengajar itu yang pertama kan pendaftaran. Iya. Kalau kita kan mahasiswa, pasti ada yang namanya persyaratan terkait yang namanya kayak nilai di kampus. IPK-nya? Ya, IPK. Oke, IPK. Nah, IPK, terus KTP, fakta integritas kalau nggak salah ya. Yeah. Pokoknya ada 4. Itu persyaratan utama pendaftaran. Selain persyaratan utama, itu ada persyaratan yang lain ya, Kak? Kalau boleh tahu itu apa aja ya, Kak? Biar bisa kita step by step-nya harus bisa lolos gitu. Kan soalnya yang daftar kan satu Indonesia nih, banyak. Itu maksimal kalau nggak salah semester berapa? Semester 4 ya. Jadi di bawah semester 4 itu nggak boleh ikut. Jadi terkhususkan untuk semester 4 gitu. Oh gitu ya Kak. Terus nih Kak, terus habis pendaftaran, menunggu sebelum kita lolos nih, kita ngapain aja Kak? Maksudnya sebelum seleksi, sebelum kita tahu kalau kita lolos, mungkin aja ada penempatannya dulu, atau kita menunggu lolos dulu baru penempatan. Nah, kalau di sistemnya itu kita seleksi dulu, nunggu lolos, baru penempatan. Nah, gitu. untuk pengumuman lolosnya itu, jarak antara pendaftaran dengan pengumuman lolosnya itu berapa jangka waktunya ya Kak, kalau boleh tahu? Kalau nggak salah, berapa bulan? 1 bulan. 1 bulan kalau nggak salah ya. Berarti kita selama itu masih mundur. 1 bulan sama 1 bulan itu masih mundur ya Kak? Iya. Terus setelah mendapatkan pengumuman kelolosan, kemudian penempatan ya Kak, untuk penempatan sendiri itu dipilih kakak-kakak semuanya pilih sendiri atau dipilihkan dari sistemnya sendiri? Betul. Ditentukan dari sistem. Berarti langsung ada kakak dari pihak penyelenggara. Dari pihak penyelenggara. Berarti langsung misal SD
Ada nggak ada pilihan kayak SD di mana? Ada opsi 1 SD ini, Nggak opsi ada. 2 SD ini. Nggak ada langsung. Langsung gitu ya? Iya. Kalau boleh tahu ini kakaknya dari mana? KM mana? Kalau saya dulu di penempatan ya. Iya, di penempatannya. Itu di SMP PGRI Kanor. Jauh ya kak dari sini Bojonegoro? Kalau dari Jonegoro itu lumayan dekat, tetapi kalau Lumayan dari dekat dari rumah. asal rumah itu Iya. lumayan jauh. Kalau boleh tahu jaraknya berapa ya kak? Kurang lebih 1,5 jam perjalanan dari rumah ke Ke penempatan. wow. Terus untuk Kak Melinya sendiri? Kalau saya di SMPN 1 Atas Joko Semayang. Wah, jauh ya kak itu Iya, Semen. lumayan. Jauh sekali itu, Kak. Dari rumah perjalanannya berapa jam ya kalau boleh tahu? Kurang lebih 1 jam. 1 jam perjalanan. Untuk perjalanannya ada kendala kah di perjalanan menuju dari rumah menuju tempat penempatannya? Kalau menurut saya banyak kendalanya. Pada saat itu kan di musim penghujan itu banyak jembatan diperbaiki, itu harus jalan kaki, nggak bisa pakai kendaraan, itu nggak bisa. Iya. Jalan kakinya itu kurang lebih 2-3 kilometer. Jauh ya kak, sekalian Jauh istirahat sekali. ya, hitung-hitung Iya. istirahat juga ya. Sampai sekolah itu sudah nggak cukup waktunya untuk mengajar. Gitu. Terus Jadi gimana? kalau berangkat ya kalau misalnya pagi ya pagi banget gitu. Ya, mungkin habis istirahat baru bisa ngajar. Itu kalau dapat itu kayak tumpangan kayak gitu. Tumpangan maksudnya tumpangan dari Warga. mungkin ada yang lewat Ya, gitu ya. kayak gitu. Terus kalau gitu kan jalan kaki, berarti motornya dititipkan dong nggak? Ditaruh di rumah warga. Di yang ada di dekat sana? Ya. Wah. 2 kilo kalau dari pendidikan ya lumayan jauh ya. Ya lumayan jauh, tapi mau gimana lagi kan sudah. Pengabdiannya luar biasa ya mahasiswa-mahasiswi kita ini. Wow, 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 wow. Terus kak, kalau di sana udah dapat penempatan jauh, terus apa aja yang kakak-kakak semua ini lakukan di tempat sekolah kakak semuanya? Dari mungkin boleh dijawab dari Kak Dante dulu. Kalau dari program ya, Iya, dari program kerjanya. kita itu awal kayak istilahnya ya apa ya? Kalau bahasa Jawanya kan dulu apa namanya? Apa namanya? Apa survei? Iya, Survei, iya. Survei. Kita itu awal survei Oke, heeh. di penempatan, terus jarak beberapa hari kita itu langsung pelepasan dari pihak kampus. Bener kan? Ya, Kita kan dulu pelepasan bareng-bareng, satu mahasiswa yang stay yang lolos KM semuanya. Itu pelepasan, setelah itu kita pelepasan lagi di Di SD-nya, Iya. maksudnya di tempat penempatannya. ya kita buat kayak apa ya, pertemuan penerimaan. Kalau di sana kan penerimaan, Iya. kalau kita pelepasan dari kampus. Penempasan dari kampus. Terus Itu yang awal. awal. Terus berjalannya waktu kita buat program, merancang program dari, kalau kita kan ada 3 program. 3 Yang program. pertama literasi, Literasi, kedua numerasi, yang ketiga Numerasi, teknologi. Itu yang paling teknologi, ditekankan apa? AKM. Ya AKM kelas. AKM. Itu maksudnya di teknologi kalau nggak salah. Ya. Nah ini kebijakan dari pihak penyelenggara kampus mengajar. Gitu. Sama kan kita tiga ini. Ya. Nah, kan tadi ada 3 program nih Kak. Program yang pertama itu literasi. Nah, Iya. untuk literasi sendiri programnya Kak Dante itu di sana ngapain aja? Oh ya. Ini tak jelasin lagi ya. Iya. Kembali ke awal kalau nggak salah, ini saya masuk di penempatan. Penempatan itu banyak teman. Gak kelihatan. Iya. Banyak teman ya. Banyak teman. Kita kan di satu tim itu ada 6 kelompok. Iya. 6 anggota setiap kelompok itu. Nah, di SMP PGRI Kanor itu saya mendapatkan 6 teman. 6 teman. 6 teman dari berbeda kampus. Nah, ini enaknya. Enaknya. Enaknya di kegiatan kampus mengajar. Kita berbeda kampus. Iya. Saya dapat teman dari 4 kampus. 4 Karena kampus. Kan 6. 6 Dua saya dan teman saya dari STY. dari STY. Kedua Terus dari anak UM, UM. Universitas Negeri Malang, Oke. Unisma, Unisma. Malang, Oke. IKIP PGRI Bojonegoro sama Universitas PGRI Madiun.
Oke, iya. Terus Kalau dari Samen, dari Kak Dari itu dari Universitas Jember, terus Jember, dari STIKIA ada 2 anak, saya Dari- sama teman saya. iya. Terus dari UNESA, kemudian dari yang satu lagi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak ya, selain kakak-kakak berdua, kan Mas Iya. Dante kan juga termasuk salah satu ketua untuk KM Angkatan 5 Angkatan 4 Bojonegoro. di Bojonegoro. Nah, untuk Stikia sendiri, itu yang lolos ada berapa ya Kak untuk KM Angkatan 4 sendiri? Nah, untuk sebenarnya bukan ketua sih, intinya kayak apa ya? Salah satu mahasiswa atau mahasiswi yang terpilih Iya, yang terpilih. menjadi kontributor. Kontributor, istilahnya apa ya? Kalau kontributor itu seperti dia itu sambung pertanyaan. Maksudnya apa sih yang dikeluh kesahkan sama teman-teman kampus mengajar yang ada di seluruh Bojonegoro? Berarti Itu menjadi mengarahnya wadah, ke saya. menjadi wadah gitu Iya, ya Kak? menjadi wadah. Jadi saya misal Mbak Yurika ada pertanyaan ke saya, Mas ini gini kok gini ya. Nah ini langsung saya sampaikan ke atasan. Gitu. Berarti menjadi koordinasi. Iya, Oke. itu suatu kebanggaan juga sih, karena melihat kampus kita yang misalnya masih di bawah kampus yang besar, Iya, saya berani istilahnya kayak apa ya, memberanikan diri untuk menjadi koordinasi Menjadi dari koordinasi. satu Bojonegoro Nah. ini. Ya, bagus sih Kak. Bagus sih Kak. Tapi untuk Stikia sendiri itu siapa aja ya? Teman-temannya Kak Dante dari Stikia yang lolos KM mengajar? 4 ya. Kampus mengajar 4. ya, angkatan Siapa? kalau dari akuntansi siapa aja? Dari akuntansi itu terdiri dari 9 9 siswa mahasiswa. 9 mahasiswa. Wow, banyak ya. Terus dari manajemen? Kalau dari manajemen terdiri dari 7 kalau nggak 6, saya lupa. Karena kan ada yang saya kan semester 4 waktu itu, Ha-ha. 5. Semester? Ada yang semester 7 juga. Oh, berarti campuran ya Kak. Yang penting minimal itu dari semester 4. Iya. Betul. Jadi untuk nama-namanya masih ingatkah Kakak semuanya? Teman-temannya kan banyak ya, 9 sama 7. Iya. Yang diingat itu siapa aja? Kalau dari manajemen ya, Iya. ada Mas Kamto, Mas Kamto, ya, Mas Kamto, Mas Gustia, Mas Agustia, Mas Gofur, Mas Gofur, sama Mbak Desi, Mbak Desi, sama Firza, 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 siapa lagi? Gustia, Udah, terus dari akuntansi, akuntansi. saya, Lisa Kartika Putri, Putri Henda, Alvina Damayanti, Mbak Delia, Mbak Delia, dari Wirano. semester Wirano kan ikut. ya dari Iya. semester atas, terus 46 Wiranu sama siapa lagi ya, udah lupa maksudnya. Oh, Putri Hana yang sekarang di Presben. Iya. oh Putri Hana, Mbak Hana. Ya. Nah, tadi kan kita membicarakan lagi tentang program kerja ya Kak ya, Iya. program kerjanya di sana. Itu tadi ada 3, literasi, numerasi, dan juga yang terakhir teknologi. Nah, untuk literasi sendiri kan Indonesia itu kan masih darurat literasi ya, masih banyak anak-anak yang tidak suka untuk membaca buku. Untuk kakak-kakak sendiri gimana sih cara untuk membuat teman-teman di sana atau enggak ada yang di sana itu mau baca buku? Oh, kalau di Dari- konsep saya, Ya, dari Kak Dante itu dulu. gini. Kan sekarang kan eranya era digital. Oke, era Jadi digital. kita itu literasi kan banyak sekali cerita-cerita yang Konsepnya bergambar dan bervideo. di apa namanya, di website itu kan Oh, di banyak web. sekali. Banyak-banyak. Nah, jadi kita itu tim saya mengarahkan itu buat siswa untuk membaca di handphone. Di handphone. Soalnya sekarang anak-anak kan suka main handphone ya Kak ya. Iya. Mungkin itu menjadi Nah, salah itu. satu Jadi solusinya juga. kebiasaan gitu. Ya, oke. Untuk dari Kak Melinya sendiri. Dari kelompok saya itu masih membaca di perpustakaan, kemudian 1 minggu sekali itu kami menyediakan buku kayak online, sudah kami persiapan, sudah kami downloadkan, kemudian dibagikan ke siswa-siswa kayak gitu. Berarti sama juga kita menggunakan memanfaatkan digital juga ya Kak ya, Ya, tapi teknologi. tidak setiap hari. Tidak setiap hari juga. Terus untuk numerasi sendiri itu gimana Kak konsepnya? Dari Kak Meli dulu ya mungkin ya konsepnya. Kalau konsep numerasi kita masih terpaku pakai pelajaran matematika itu, sama setiap hari Jumat itu kan di sekolah saya itu ada kegiatan kayak senam, habis itu kita melaksanakan
ice breaking kayak gitu. Ice breaking ya. Iya. Oh, Iya itu. oke. Terus dari Kak Dante sendiri gimana? Kalau dari saya pribadi itu di tempat penempatan itu kan numerasi yang dari siswanya. Ini kalau boleh jujur ya, Iya. numerasi dari siswanya itu sangat minim sekali. Ada yang nggak nggak hafal terkait perkalian 1 kali 1 1 kali 1. Nah itu dia lupa, nggak tahu gitu. Nah itu kalau konsep kita itu setiap hari sebelum kita memulai mata pelajaran itu kita biasakan untuk beri soal di papan perkalian, lah itu pembagian, penambahan. Kayak kuis gitu ya, Kak? Iya. Oh, kayak kuis. Terus Jadi kayak apa ya? Pokoknya setiap hari itu dari awal saya masuk di sana sampai akhir penugasan itu yang diterapkan ya perkalian itu, karena dasar dari numerasi sendiri itu kan dari situ. gitu. Terus untuk yang terakhir apa tadi digital ya? Iya. Itu gimana program-programnya di sekolah-sekolah kakaknya? Kalau digital itu kita langsung ke AKM kelas. AKM kelas. Iya. AKM kelasnya maksudnya dengan AKM kelasnya itu gimana ya, Pak? Itu sudah ditentukan dari pusatnya ya. Iya. Jadi kita juga memanfaatkan kegiatan AKM itu supaya masuk di dalam kegiatan teknologi. Artinya di dalam AKM kelas kan kita menggunakan teknologi. Iya, Komputer. menggunakan teknologi Jadi komputer. Kita juga mengajari siswa gimana sih cara Menggunakan komputer. menggunakan komputer kayak program gitu. Oh, kayak program gitu ya, Kak. Oke. Selain Terus, itu ya, hah? kita biasanya memberikan materi melewati video, bisa kita ambil dari YouTube gitu. Itu kalau di penempatan saya. Untuk di penempatan Kak Melinya sendiri juga sama? Sama, cuma tidak ada pembelajaran Apa? Lewat komputer, laptop, LCD? itu Nggak ada. ada cuma kami belum sempat menerapkan. Ini Mbak yang saya ketahui di penempatannya Mbak Meli, itu Iya. kan pengetahuan saya kan daerahnya dekat daerah saya. Deket daerah. Duh. Nah, Oh, deket iya, daerahnya. saya juga pernah ke sana. Nah, ini yang saya ketahui itu nggak ada sinyal, bener nggak? Ya, nggak ada Nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal sama sekali. Terus gimana Iya. Kak kalau menghubungi, misal kalau ada kendala, terus menghubungi mungkin kan orang tua, teman, dan kawan-kawan itu gimana? Kalau di sekolah itu disediakan wifi, tapi di sana itu kan sering terjadinya pemadaman kayak gitu. Nah, Kalau mau menghubungi keluarga itu kita harus naik ke bukit-bukit kayak gitu. Penuh perjuangan ya Kak. Iya. Udah jalan. Nah. Iya, udah jalan. Aduh. Terus ya pokoknya di sana itu tergantung daerah saya. Iya enggak? Karena Iya. listriknya daerah Soko, ya kan? Kan penempatannya kan daerah Soko, kecamatan desa ya? Iya, desa Soko. Itu kalau daerah saya Gondang, iya. itu pemadaman otomatis Soko itu mati dan jaringan sinyal itu enggak ada. Nah itu XL, Telkomsel itu enggak ada. Nggak ada semua. Bahkan WiFi itu enggak bisa difungsikan. Tapi untuk teknologinya sendiri, tapi masih bisa kan ya? Sudah sampai sana kan kayak misal kayak LCD dan kawan-kawan kayak proyektor. Sudah. Sudah lengkap. Sudah lengkap. Berarti nggak ada kendala ya Kak untuk kita semisal langsung mengaplikasikan digital kepada anak-anak itu nggak ada kendala sama sekali ya? Kalau di saya ada Apa? kendala terkait teknologi. Apa Kak? Di penempatan saya itu setelah saya 2 bulan di sana, Mm-mm. itu listrik baru dipasang. Berarti Beneran. semisal kalau nggak sebelum-sebelumnya itu nggak ada listrik ya Kak? Ya ada. Lebih Nggak parah ada lagi. listrik. Lebih parah lagi ternyata. Beneran. Ada yang belum ada Tapi kalau listriknya. masalah daerah masih paran dia. Untuk daerah tempat kita menjangkaunya gitu Iya. ya. Masih paran Kak Meli. Terpencil. Wah, ternyata di KM itu angkatan 4 penempatannya jauh-jauh, udah jauh, terus teknologinya masih kurang, dan juga masih ada kendala-kendala yang lain. Selain kendala 2 itu, apalagi Kak kendala-kendala lain? Mungkin dari timnya atau mungkin dari anak didiknya. Tadi kan Kak Dante anak didiknya masih ada yang belum perhitungan, terus dari tim-timnya, mungkin kalau dari tim-timnya ada kendala nggak sih? Kalau dari tim nggak ada, tapi kalau dari siswa-siswanya di sana itu kendalanya itu pola pikirnya itu lebih suka bermain daripada belajar kayak gitu. Jadi kita harus lebih kreatif lagi pada saat mengajar itu. Tidak hanya terpaku pada buku
LKS yang diberikan. Berarti misal kalau disuruh baca buku cepat bosan ya, namanya juga anak-anak ya kan, cepat bosan. Jadi kakak-kakaknya harus lebih berpikir kreatif untuk buat mungkin permainan-permainan, gitu, ice breaking gitu ya kak. Wah, frustasi. Kalau dari Kak Dante, selain itu ada lagi nggak kayak kendala-kendala yang lain? Bawahnya sih Kak, dari siswanya sendiri. Dari terutama. siswanya. Jadi siswa saya itu satu sekolah, kalau boleh jujur ya teman-teman, ini satu sekolah itu cuma ada 3. Maksudnya? Kelas 7 itu nggak ada. Kelas 7 itu benar nggak ada. Berarti nggak ada siswanya kelas Ada 7? siswanya kelas 7. Kelas 8 jumlahnya cuma 1. Kelas 8, maksudnya kelas 8 satu kelas, satu angkatan? Satu angkatan. Satu anak. Satu angkatan, satu anak? Iya, satu anak. Yang kelas 9 itu satu angkatan cuma ada 2. Nah, itu pun masih ada kendala. 3 anak itu masih ada kendala? Masih ada. Terkadang ini ketika kita mengajar, Iya. siswanya itu nggak sopan. Artinya nggak sopan itu dia keluar tanpa izin. Udah kebiasaan keluar Udah tanpa kebiasaan izin. so- Nah, terus apa lagi ya? Terus dia masuk tanpa izin, tanpa pengetahuan kita dan guru. Padahal ketika saya jemput dan teman-teman itu orang tua itu membuat alasan pada anaknya. Jadi misal gini, anak A dia itu nggak apa-apa, maksudnya nggak sakit gitu. Nggak sakit. Orang tuanya itu bilang sakit gitu. Padahal anaknya masih sehat bermain di luar gitu ya. Iya betul. Terus kendala yang lainnya ada lagi nggak kak? Kan itu dari anaknya sama orang tuanya masih nggak taat aturan. Iya. Terus masih nggak bisa, mungkin kurang bisa perhitungan. Ada Terus? lagi sih Kak, kalau hari Jumat itu kan kita kan biasanya pakai pramuka ya kan. Pakai pramuka. Nah itu ada salah satu siswa, Salah satu dia itu siswa. pakai kaos son, tukang son, ngerti gak? Iya. Kaos tukang son sama Masih kelas berapa celana sih kak? pendek. Itu kelas 3 Kelas 3 SMP kan? SMP. Itu pakai celana gini, Pendek segini kak? Iya. Itu Terus? pakai sepatu, ya sepatu dan gak kaos kakian. Pakai. Ya gitulah. Ya maksudnya di luar, maksudnya di luar seragam sekolahnya yo. Ya kalau dikatakan seragam sih langsung ini sih di luar terkait peraturan sekolah. Wah, masih nggak taat peraturan sekolah ya. Terus Betul. solusi dari Kak Dante sendiri itu apa? Kalau dari kami sih solusi dan usaha itu pasti ada. Sebenarnya kayak pendekatan. Itu Pendekatan. solusinya. Tapi kalau kita lihat dari siswanya seperti itu, ya pokoknya kita berusaha lah. Nah itu dia mau menerima atau berubah, itu kan terserah dia. Intinya kita kan sudah kayak apa ya, mempengaruhi gitu loh. Berarti Kak Dante juga sudah berusaha, dan Kak Dante dan juga teman-teman juga sudah berusaha untuk mengasih tahu atau memberi informasi atau memberi pemahaman kepada orang tuanya juga ya Kak? Iya, betul. Terus setelah 2 bulan itu, setelah melakukan seperti kayak solusi-solusi dari kakak, kan kakak semuanya kan tadi ada kayak problem-problem. Terus pasti kan juga dipikirkan untuk solusinya, dan sudah penerapan solusi tersebut. Terus apakah yang terjadi setelah itu? Setelah melakukan solusinya, apakah solusinya itu sudah tepat atau mungkin masih kurang efektif? Kalau solusi sih, saya kira udah sangat amat tepat. Sangat amat tepat ya Kak? Kalau saya lihat itu ini Apa? dari ketiga siswa itu orang tuanya itu minim support terkait pendidikan. Kurang support kepada anaknya ya. Terus kalau dari Kak Meli sendiri? Kalau solusinya itu sudah gimana ya? Sudah cukup efektif? Ya sudah cukup efektif. Cuma penerapannya itu masih susah diaturnya itu di siswanya kayak gitu. Sampai darah titik penghabisan ya. Ya. Pernah nggak sih kakak-kakak itu sampai kayak semisal menghadapi siswa-siswi yang nakalnya sudah kayak, aduh kok ada si anak nakal kayak gini, tapi kan kakaknya harus sabar, di sini kita sebagai pengajar harus sabar. Pernah nggak ada di situasi seperti itu? Sangat sering. Bahkan setiap Sangat hari. sering ya. Terus solusinya gimana? Kalau bisa harus nahan sabar, harus nahan marah, itu gimana? Ya kalau menurut saya pribadi itu kita harus menegur anak itu secara pelan-pelan. Kita tidak bisa langsung Bentak, gimana ya, marah, itu nggak bisa. Harus kasih hukuman. diketi sedikit kayak gitu kalau ngasih tahu. Soalnya
di sana itu siswanya itu sangat-sangat susah Untuk diatur ya kak. ya diatur, dikasih tahu itu sangat-sangat susah. Tadi apa pertanyaannya terkait Terkait kenakalan ya? kenakalan. Kalau di sana itu nakal pakai banget lah, nakal pakai banget. Udah nakal pakai banget lagi kayak wakal berarti ya. Terus gimana? Kan pasti Kak Dante yang luar biasa, anaknya sabar. Sabarnya setipis tisu atau setipis batu bata kak? Sabarnya? Batu bata lah, Wah. lebih keras, lebih tebal juga. Di sana itu miso, Iya, pakai miso kata. ya kalau bahasa Indonesia ya. Iya, maksudnya kata berkata-kata kotor. Iya. Iya. Itu udah biasa di depan guru. Berarti nggak cuma kan kadang siswa-siswinya itu kan emang biasa kata-kata kotor, tapi kan di luar konteks di dalam kelas ya kak ya. Betul. Biasanya wajarnya siswa-siswinya. Kalau di Kak Dante itu enggak ya, malah di dalam kelas, di dalam guru itu, di depan guru itu ngomong-ngomong kata-kata kasar ya. Betul sekali. Wah. Nah, sudah mungkin cukup itu aja. Dan yang terakhir nih, yang terakhir. Sebelum itu kan selama KM, itu selama berapa bulan kak di KM? Kurang lebih selama penempatan itu 4 bulan ya kak ya. Penempatan 4 bulan. Penempatannya selama 4 bulan. Dan di sana ada tim yang berbeda-beda. Maksudnya bukan tim sih, kayak satu tim itu anak kampusnya sangat berbeda-beda. Betul. Dan udah selama 5 bulan, lama banget. Pasti di sana ada cerita sendiri, sudah juga ada pesan dan kesannya nggak dari KM Angkatan 5 ini? Angkatan 4. Aduh, lupa terus Angkatan 4. Ya, untuk Angkatan 4 sendiri ini, aduh. Angkatan 5 terus ya, Angkatan 4. Aduh, maaf Kak ya, Angkatan 4 ya. Maksudnya pesan dan kesan dari KM Angkatan 4. Apa? Boleh dari... Mbak Meli dulu. Silakan monggo, dari Kak Meli boleh, dari Kak Dante juga Kalau boleh. pesan-pesannya itu kita bisa mengenal orang dulu, terus kita dapat belajar di luar kampus, terus kita kan dari prodi akuntansi nggak ada namanya pendidikan kayak gitu, kita juga harus belajar mengajar kayak gitu. Gitu. Jadi lebih banyak pengalamannya di kampus kayak gitu. Oh, gitu. Untuk Kak Dante sendiri. Kalau kesannya sih ya apa ya, kita dapat teman baru ya, Mas. Teman baru udah pasti dong Kak. Apa pengalaman baru. Oke, pengalaman Terus di sana baru. kita alhamdulillah diterima oleh masyarakat. Masyarakat. Pokoknya peninggalannya itu berkesan sekali untuk kami, untuk saya. Walaupun saya berbeda apa namanya tadi, Berbeda ini dari kan pendidikan ya. ya, Kalau kita kan ekonomi. berbeda dalam segi Nah, banyak sekali ya betul Kak. sekali. Background yang Nah, sangat berbeda. Yang kita ambil kan karakter, Karakter. pendidikan karakternya. Iya. Itu kalau saya. Terus di sana itu ketika apa ya namanya? Istilahnya pokoknya kita banyak belajar dari guru, Dari guru, siswa, lingkungan sekitar. lingkungan Gitu. Ya pesannya buat teman-teman sih yang mungkin belum ikut kampus mengajar, bisa dicoba dulu karena kampus mengajar ini adalah program yang sangat penting untuk pendidikan peningkatan perubahan karakter. Itu kalau dari saya pribadi. Gitu. Oke, mungkin cukup dan saya ucapkan terima kasih kepada Kak Dante dan Kak Meli sudah meluangkan waktunya untuk mengisi acara podcast pada kesempatan siang hari ini. Nah, jangan lupa Kak, kita punya jargon sticky ya. Berani maju semakin cerdas. Oke, kita semua bareng-bareng ya Kak ya. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro, berani maju semakin cerdas. Nah, see you next time. Sekian dari kami dan saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.